semuanya, perkenalkan aku Revalina Afrilia Yolanda, NIM 103 dari Prodi Farmasi. Di sini aku mau menjelaskan terkait sterilisasi dan metode sterilisasi yang digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Kalian tahu nggak sih apa itu sterilisasi? Jadi, sterilisasi adalah suatu cara untuk menghilangkan semua bentuk kehidupan baik secara vegetatif, non-vegetatif, patogen, maupun non-patogen dari suatu material. Tujuan dilakukannya sterilisasi yang pertama, untuk mencegah transmisi penyakit, yang kedua, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, dan yang ketiga, untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme, sehingga kualitas dan stabilitas produk dapat terjamin. Oke, jadi untuk menghasilkan produk steril dalam bidang farmasi nih ya teman-teman, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan teknik aseptis dan yang kedua dengan beberapa metode sterilisasi. Yang aku mau jelasin terlebih dahulu tentang teknik aseptis ya. Jadi teknik aseptis adalah suatu prosedur pembuatan sediaan steril dengan cara menghindari masuknya mikroba ke dalam sediaan. Teknik aseptis dilakukan jika bahan obat yang akan diproduksi itu tidak tahan panas. Oke, selanjutnya ada beberapa metode sterilisasi yang dapat dilakukan. Metode sterilisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Yang kedua, sterilisasi secara kimiawi berupa gas formaldehida dan gas etilen oksida. Dan yang ketiga, sterilisasi secara fisika bisa berupa pemanasan kering, pemanasan basah, dan radiasi. Untuk metode sterilisasi yang pertama aku bahas nih ya, ada sterilisasi secara mekanik. Dimana sterilisasi secara mekanik adalah metode sterilisasi yang dilakukan dengan saringan yang berpori sangat kecil. Dalam produk steril dalam bidang farmasi, untuk teknik sterilisasi secara mekanik dilakukan untuk larutan dalam air, di mana teknik sterilisasi secara mekanik ini harus dilakukan dengan aseptis yang digunakan untuk bahan obat yang tidak tahan panas dan mudah menguap. Contohnya yaitu ada larutan enzim dan antibiotik. Metode sterilisasi yang kedua yaitu ada sterilisasi secara kimia, di mana sterilisasi secara kimia menggunakan senyawa kimia berupa gas formaldehida dan gas etilen oksida, di mana terdapat perbedaan antara gas formaldehida dan gas etilen oksida, yaitu gas formaldehida baunya itu sangat menusuk hidung dan digunakan untuk sterilisasi ruangan, sedangkan untuk gas etilen oksida baunya itu tidak menusuk hidung, tetapi gas etilen oksida itu mudah terbakar dan bersifat korosif. Yang ketiga yaitu ada sterilisasi secara fisika, di mana sterilisasi secara fisika dibagi lagi menjadi tiga metode. Yang pertama yaitu ada sterilisasi panas kering, contohnya yaitu oven. Yang kedua ada sterilisasi panas basah, contohnya yaitu autoclave. Dan yang ketiga ada radiasi. Yang pertama yaitu ada sterilisasi panas kering. Contohnya tadi ada oven ya teman-teman. Jadi oven adalah salah satu teknik sterilisasi menggunakan panas kering dengan suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Dimana alat yang digunakan untuk disterilkan yaitu berupa alat gelas yang tahan panas. Sebelum dilakukan sterilisasi dengan oven, alat gelas tadi harus dibungkus dengan kertas. Kenapa harus dibungkus dengan kertas? Agar alat yang akan disterilkan itu tidak pecah. Dimana jika menggunakan oven itu menggunakan suhu ya teman-teman, dimana suhu oven itu kan 180 derajat Celcius ya. Jadi untuk menghindari alat gelas itu pecah, maka alat gelas tersebut harus dibungkus terlebih dahulu sebelum dilakukan sterilisasi. Kedua, ada teknik sterilisasi panas basah. Teknik sterilisasi panas basah adalah salah satu teknik sterilisasi yang paling mudah dan sangat efektif karena hanya mendidihkan saja. Lalu contoh dari teknik sterilisasi panas basah yaitu ada autoclave. Autoclave adalah teknik sterilisasi panas basah dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 15 PSI atau 2 atm. Sebelum menggunakan sterilisasi dengan autoclave, sebaiknya alatnya harus dibungkus terlebih dahulu dengan kertas dan mulut alatnya harus ditutup dengan kasak, agar jika ada bahan yang terdapat di alat tersebut tidak bocor dan agar alat tersebut itu tidak
basah, karena autoclave itu kan menggunakan tekanan ya teman-teman, jadi nanti ada uapnya, jadi agar alat tersebut itu tetap kering. Yang ketiga yaitu sterilisasi dengan radiasi. Terdapat dua macam sterilisasi dengan radiasi. Yang pertama, sterilisasi gel elektromagnetik, contohnya yaitu ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar inframerah, dan sinar tampak. Dan yang kedua yaitu ada arus partikel kecil, contohnya yaitu ada red alpha dan beta. Lalu bagaimana sih caranya kita menentukan dengan menggunakan metode sterilisasi yang mana? Oke, Reva punya tipsnya nih teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman mempunyai alat gelas yang terbuat dari kaca, maka teman-teman itu dapat mensterilkannya dengan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Tetapi jika teman-teman itu ingin mensterilkan botol atau vial dan labu terukur, jika ada bahan yang akan disterilkan, itu dapat disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 15 PSI atau 2 atm. Tetapi jika teman-teman itu ingin mensterilkan alat yang terbuat dari karet, itu dapat sterilkan dengan alkohol 70% direndam selama 1 jam. Kenapa sih harus direndam selama 1 jam menggunakan alkohol 70%? Karena kan tadi kan alatnya itu kan terbuat dari karet ya, dimana karet itu kan tidak tahan panas. Jika karet ini disterilkan dengan oven atau autoclave, maka alat tersebut akan meleleh. Lalu untuk sterilisasi bahan ya teman-teman, jadi jika teman-teman ingin mensterilkan bahan obat padatan, itu dapat disterilkan dengan oven pada suhu 155 derajat Celcius selama 1,5 jam. Tetapi jika teman-teman itu ingin mensterilkan sediaan enzim, dimana sediaan enzim ini kan tidak tahan panas ya, dan antibiotik, itu dapat disterilkan dengan teknik kimiawi berupa gas etilen oksida. Untuk sterilisasi injeksi dan infus, biasanya itu dilakukan sterilisasi untuk sterilisasi akhir, di mana bisa menggunakan sterilisasi menggunakan oven dan autoclave. Untuk sterilisasi menggunakan autoclave itu untuk larutan dan suspensi dalam air, sedangkan untuk sterilisasi oven itu untuk larutan dan suspensi dalam minyak. Sedangkan jika ingin mensterilkan dengan filtrasi itu untuk bahan yang tidak tahan panas, tetapi harus dilakukan secara aseptis. Gimana sih caranya kita tahu apakah sterilisasi yang tadi kita lakukan sudah berhasil atau belum? Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah pada tahu? Oke, sekarang Reva bagi tipsnya nih, gimana caranya biar kita tahu apakah teknik sterilisasi yang tadi kita lakukan itu berhasil atau tidak. Caranya yaitu kita harus ingat ada dua indikator nih teman-teman. Yang pertama ada indikator biologi, dan yang kedua yaitu ada indikator kimia. Dimana indikator biologi ini indikator yang menandai adanya spora. Nah, jika teman-teman itu dalam sterilisasi tadi itu terdapat sporanya, berarti teknik sterilisasi yang kita lakukan tadi itu tidak maksimal. Kemungkinan karena alatnya yang rusak atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Sedangkan untuk indikator fisika yaitu indikator yang menandai adanya perubahan warna. Oke, terakhir nih ya teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman biasanya kalau menumbuhkan bakteri ke dalam media itu biasanya medianya itu langsung dicuci atau diapakan terlebih dahulu sih? Nah, jadi jika teman-teman itu menumbuhkan bakteri ke dalam media itu harus didestruk terlebih dahulu, jangan langsung dicuci dengan air. Dengan adanya destruksi ini, kita akan mematikan bakteri yang ada di media tersebut. Jika teman-teman itu langsung mencucinya dengan air, maka bakteri tersebut itu belum mati, yang akan berefek ke tubuh kita atau ke orang lain gitu teman-teman. Setelah melakukan destruksi ini, baru teman-teman itu bisa mencucinya dengan air dan sabun hingga bersih. Gimana nih terkait materi sterilisasi dan metode sterilisasi yang tadi aku udah jelasin? Asik kan? Pasti sekarang teman-teman udah pada paham kan nih? Oke, kalau misalnya teman-teman masih pada bingung, bisa nih teman-teman langsung tanyakan aja di kolom komentar. Nanti aku akan menjawabnya gitu. Sekian terlebih dahulu ya untuk materi sterilisasi dan metode sterilisasi yang aku sampaikan. Terima kasih semuanya and see you!